Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda? Siang hari ini, senang sekali saya Inu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam highlight koran Tribun Timur edisi Kamis 18 Januari 2024. Beragam informasi dan juga berita menarik tersaji untuk Anda di koran Tribun Timur. Di antaranya di halaman utama kita akan melihat ada 23 jam JK bareng Anies, janji pemekaran Kabupaten Bone. Tribuners, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Yusuf Kalla, mendampingi calon Presiden Anies Baswedan selama kampanye di Kabupaten Bone dan Kabupaten Baru. Yusuf Kalla bahkan menyediakan rumah pribadinya untuk tempat dijadikan Anies tempat menginap dan istrinya selama berada di Kota Makassar. Anies tiba di Makassar pada Selasa 16 Januari 2024 dan melakukan kampanye di Bone dan Baru keesokan harinya. Selama itu pula JK setia mendampingi Anies Baswedan. Total, JK mendampingi Anies selama kurang lebih 23 jam. Kemudian Tribuners, pada saat itu juga, pada saat Anies berkunjung ke Bone, terdengar teriakan Presidenku di Ponpes DDI Mangkoso. Usai berkampanye di Kabupaten Bone, Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya di Kabupaten Baru, tepatnya di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Baru pada Rabu 17 Januari 2024. Di tempat itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini disambut antusias warga dan relawan. Hal itu ditunjukkan dengan kerumunan warga dan relawan untuk berjabat tangan dan berfoto dengan Anies Baswedan setibanya di Ponpes DDI Mangkoso. Bahkan warga dengan lantang menyuarakan Anies Presidenku dan meneriakkan salam perubahan kepada Anies Baswedan. Selain itu Tribuners, kita juga dapat melihat di halaman 1 ada grafis peta rawan bencana di Sulsel, bencana hidrometeorologi. Tribuners, di sini ada beberapa daerah yang digambarkan akan mengalami atau rawan mengalami beberapa bencana alam pada saat musim penghujan datang. Yang pertama, tanah longsor akan rawan dialami oleh daerah Tanah Toraja, Toraja Utara, Goa, Maros, Enrekang, Bone, dan Luwu. Kemudian banjir akan rawan terjadi di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Goa, Luwu Utara, Wajo, Sopeng, dan Bone. Kemudian angin puting beliung akan rawan diprediksi terjadi di Maros, Baru, Takalar, Makassar, Wajo, dan Luwu Timur. Sementara abrasi dan gelombang tinggi akan diprediksi terjadi rawan di Selayar, Takalar, Bulukumba, Pangkep, Baru, Parepare, dan Jeneponto. Kemudian gempa bumi rawan terjadi di Selayar, Luwu Timur, Pinrang, dan Luwu Utara. Kemudian dari Kota Makassar, Tribuners, Perumnas Antang kembali terendam banjir, ratusan warga kemudian mengungsi. Perumnas Antang khususnya di Blok 10 Kecamatan Manggala, Makassar kembali terendam banjir. Air menggenang daerah itu setelah Makassar dan sekitarnya diguyur hujan selama kurang lebih 15 jam lamanya. Tak hanya di Perumnas Antang, sejumlah daerah di Makassar juga tergenang akibat sistem drainase yang buruk. Banjir yang terjadi di Antang terjadi hampir setiap tahun, setiap kali musim hujan tiba. Dipastikan wilayah ini akan tergenang. Dan Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya yang diulas oleh tim redaksi Tribun Timur di halaman 1, berikut informasi dari video ulasan untuk Anda. Halo Kakak Irham. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kak. Kita apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Iya. Juga. Wih. Endorse. Apa dibahas di halaman 1 ini Kak? Menurut Pak tapi menarik. Apa di? Itu kayaknya menarik yang datang di Sulsel. Kita ya. Jadi begini Pak. Ya. Hari ini tuh seperti diberitakan sebelumnya, Iya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan datang ke Sulawesi Selatan. Iya. Ya. Ini kalau tidak salah yang kesekian kalinya datang ke Sulawesi Selatan. Iya. Saya tidak tahu apa alasannya sampai Sulawesi Selatan paling sering didatangi oleh Capres 01 Anies Baswedan.
Jadi Anies Baswedan datang ke Sulawesi Selatan tiba setelah dia berkunjung ke Maluku dan Papua. Jadi ceritanya dia singgah ke Sulawesi, ke Makassar. Di Makassar, Pak Anies Baswedan bertemu dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla dan menginap di rumahnya selama 1 malam. Setelah itu Pak Anies Baswedan berangkat ke Kabupaten Bone yang merupakan kampungnya Pak Yusuf Kalla untuk berkampanye. Nah, di sana di Bone, tepatnya di lapangan Cina, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Anies Baswedan bertemu dengan ribuan fans, ribuan pendukungnya yang meneriakkan perubahan kepada Anies Baswedan. Nah, apa yang dilakukan Anies Baswedan di sana? Di sana itu Anies Baswedan selain kampanye, dia memberikan salah satu isu yang muncul di kampanye itu adalah isu pemekaran wilayah. Jadi sudah sejak tahun 2012 Kabupaten Bone, beberapa aktivis di Kabupaten Bone telah menggaungkan untuk melakukan pemekaran di Kabupaten Bone, khususnya di Bone Selatan. Di sana itu ada 6 kecamatan yang siap untuk mekar menjadi kabupaten baru, namanya Kabupaten Bone Selatan. Nah, hingga sejak dari 12 sampai sekarang 2024 wacana itu belum ditanggapi secara serius oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah, utamanya di Kabupaten Bone, sudah merestui pemekaran wilayah tersebut dengan alasan bahwa wilayah Kabupaten Bone terlalu sangat luas, tentang tidak bisa akibatnya layanan kepada masyarakat tidak maksimal. Pemerintahan tidak maksimal. Jadi, ketika Anies datang ke Bone, dia mendapat pertanyaan lagi dari warga, bagaimana jika kelak jadi presiden, apakah akan memperjuangkan kembali pemekaran Bone Selatan? Anies menjawab secara diplomatis bahwa ketika isuan itu telah memenuhi syarat, maka bisa didiskusikan di tingkat pusat. Ya, artinya Anies tidak bisa menjamin apakah bisa dimekarkan, tapi dia mengatakan bahwa akan bisa didiskusikan ketika syarat-syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi. Artinya peluangnya ada. Jadi baik di Sulawesi Selatan itu ada beberapa daerah ada 2 daerah setidaknya yang saat ini tengah menunggu pemekaran. Itu Kabupaten Bone, dari Kabupaten Bone Induk menjadi Kabupaten Bone Selatan, kemudian Kabupaten Luwu dengan Kabupaten menjadi Luwu Tengah. Jadi ini dua kabupaten yang telah lama mengajukan untuk pemekaran wilayah. Nah, setelah dari Bone itu Pak Anies Baswedan melanjutkan perjalanan safari politik ke Kabupaten Baru, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad Mangkoso. Nah, di sana itu Pak Anies bertemu dengan pimpinan pondok pesantren dan juga ribuan warga masyarakat Kabupaten Baru. Di sana itu dia masih didampingi juga oleh Pak Yusuf Kalla. Jadi kenapa Pak Yusuf Kalla mendampingi? Karena di Bone adalah kampungnya Pak Yusuf Kalla, dan di Baru yang mengundang Anies Baswedan datang ke Dede Mangkosa adalah Yusuf Kalla sebagai istilahnya orang yang dari Baru juga. Jadi begitu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana ceritanya, silakan baca Timur edisi cetak edisi Kamis 18 Januari 2024. Kemudian Pak, berita berikutnya adalah tentang cuaca. Satu minggu terakhir ini kalau tidak salah Makassar khususnya dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Jadi banyak daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, yang sampai sekarang masih terendam banjir karena hujan lebat. Nah, salah satu yang menjadi daerah langganan banjir di Makassar adalah di Kelurahan Antang, di Kecamatan Manggala, khususnya di perumahan Perumnas Antang Blok 10. Jadi
Di sana hampir tiap tahun terjadi banjir yang menyebabkan banyak orang mengungsi. Pemerintah Makassar berkali-kali berjanji akan menangani, akan memperbaiki drainase di sekitar situ, tapi sampai sekarang belum ada. Berganti wali kota, berganti pemerintahan, tetap banjir. Jadi apa yang dilakukan pemerintah? Masyarakat bilang, tiap tahun yang banjir di sini, tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah, sama sekali tidak ada. Jadi pemerintah hanya memberikan bantuan ketika terjadi bencana, itu saja yang terjadi. Sementara pencegahan terhadap banjir itu tidak dilakukan. Jadi sampai malam tadi masih ada sekitar 100 lebih warga dari blok 10 yang mengungsi ke masjid-masjid atau tempat-tempat yang aman dari banjir, karena sangat ketinggian air sudah mencapai paha atau lutut orang dewasa. Jadi karena sudah terlalu tinggi, makanya warga terpaksa mengungsi. Jadi selain di Makassar, Pais, banjir juga terjadi di Moncololoy, Kabupaten Maros. Ada lebih 60 hektar sawah sana yang terendam banjir. Iya. Jadi khususnya di daerah Moncololoy Lapara itu kendaraan tidak bisa melintas tadi siang karena airnya sudah mencapai 30 cm sampai 40 cm. Jadi kalau motor mungkin pasti macet. Kalau mobil mungkin masuk air di mobilnya. Iya. Jadi tapi menurut lurah di sana bahwa di sini memang terjadi banjir, tapi ketika hujan sudah reda, air juga sudah gampang sekali surut. Cepat surut juga. Iya. Salah satu kelebihannya banjir di sana, cepat surut, cepat datang, cepat surut. Cepat surut. Ya. Jadi itu juga mungkin Pak Is berita yang menarik dari di halaman 1 ini. Untuk lebih lengkapnya lagi silakan baca Tribun Timur edisi Kamis 18 Januari 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Baik, Tribuners, beralih ke halaman 12, 8 kecamatan di Maros rawan banjir. Kita bisa melihat di gambar, terlihat ada 8 kecamatan Maros yang rawan banjir. Terlihat di gambar yang berwarna merah, itu merupakan kecamatan yang rawan banjir dan menyisakan beberapa kecamatan di sekitarnya. Tribuners, pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meminta warga di 8 kecamatan tersebut untuk bersiaga menghadapi banjir. Pasalnya cuaca buruk diperkirakan akan terjadi hingga 20 Januari mendatang. Sudah hampir sepekan, intensitas hujan di bumi Turikale cukup tinggi disertai angin kencang. Bupati Maros Haidir Syam mengatakan 8 dari 14 kecamatan di wilayahnya rawan banjir paling tinggi setelah dilakukan pemetaan bersama BPBD Maros. 8 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Bontoa, Maros Baru, Lau Turikale, Simbang, dan Bantimurung, kemudian Tompo Bulu dan Boncong Loe. Apalagi kondisi air cukup deras dari hulu saat ini. 8 daerah ini menjadi pusat perhatian kami ketika cuaca buruk seperti saat ini. Kita imbau warga di 8 kecamatan ini untuk mulai bersiaga, ucapnya. Dampak hujan deras sejauh ini belum sampai membuat pemukiman warga tergenang, namun ada 14 keluarga yang terisolir di Dusun Moncong Jai, Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana. Pasalnya jembatan sepanjang 45 meter ke dusun tersebut hanyut terbawa arus sungai meluap pada Senin 15 Januari 2024. Untuk saat ini pemerintah setempat hanya membuat rakit darurat sebagai sarana untuk menyeberangi sungai. Selain itu ratusan hektar lahan sawah juga terendam, sekira 127 hektar sawah di Kelurahan Matiro Deceng, Kecamatan Lau, lokasinya di RW 2 sekira 24 hektar. Kemudian di Galanggara 15 hektar, Balombong ada 18 hektar dan Sompobia ada 70 hektar. Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya berikut ulasan dari redaksi Tribun Timur dalam tayangan video untuk Anda. Halo Kakak Swadi. Hai, halo Faiz, halo Tribuners. Ya Kak, ngomong-ngomong, apa kabar Sulsel hari ini Kak? Karena masih
dalam suasana cuaca buruk. Iya. Karena kita tahu bahwa prediksi BMKG untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan ini cuaca buruk akan terjadi sampai 20 Januari mendatang. Iya. Nah, sekarang sejumlah kabupaten mulai bersiaga karena kita tahu bahwa intensitas sampai saat ini cukup tinggi meskipun masih kadang reda, kadang hujan lagi. Namun pemerintah mulai bersiap untuk mitigasi bencana lah. Nah, di pemerintah Kabupaten Maros, mereka mulai memetakan kecamatan yang potensi rawan banjir. Di sana ada 8 kecamatan, mulai dari diantaranya itu ada Lau, ada Simbang, Moncoloy, kemudian Bantimurung, kemudian Maros Baru, ada Tompok Bulu juga. Ini beberapa kecamatan yang menjadi rawan banjir dan sudah dipetakan oleh pemerintah Kabupaten Maros. Kita tahu memang bahwa beberapa hari terakhir ini meskipun belum mengenangi pemukiman warga, tapi banjir di Kabupaten Maros ini sudah memiliki dampak, yaitu ada jembatan di Kecamatan Cenrana yang terbawa arus sungai dan ada 14 kepala keluarga yang terisolir, dan saat ini untuk melintasi sungai tersebut hanya disiapkan rakit darurat. Kemudian ada ratusan lahan pertanian sawah yang baru ditanami sekitar 3 hingga 1 bulan lalu juga terendam. Ada di Kecamatan Lau, Kecamatan Cenrana, serta ada di Boncoloy baru-baru ini. Nah, dalam hal mitigasi bencana ini BPBD juga sudah disiapkan, ada perahu karet yang disiapkan jika memang nantinya tidak diminta-minta banjir melanda di Kabupaten Maros. Sudah disiapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Kemudian ada 50 personil dari BPBD yang disiagakan dalam 24 jam untuk membantu warga jika terjadi bencana, baik itu banjir, kemudian angin kencang, longsor, dan bencana lainnya. Kemudian selain di berita bencana di Maros, ada juga kemarin di Kabupaten Luwu Timur yang Desa Laskap. Alhamdulillah air yang sempat mengenangi 70 pemukiman warga dan sekolah yang mengakibatkan sekolah diliburkan ini, airnya mulai surut dan aktivitas warga sudah mulai kembali. Nah, namun yang masih meski demikian, pemerintah juga masih tetap menjagakan perahu karet jika tidak diminta-minta Untuk jaga-jaga Dika. Iya, jangan sampai air kembali meninggi karena mulai intensitas hujan cukup tinggi. Selain itu, berita yang terjadi sosial, ada camat Mangkendek di mantan camat Mangkendek di Kabupaten Tanah Toraja ini dijebloskan ke penjara. Kenapa itu, Kak? Ini mantan camat Mangkendek ini sebenarnya ini sudah divonis oleh Mahkamah Agung. Jadi begini kronologisnya itu, dia ditetapkan tersangka oleh Kejari karena kasus pembebasan lahan bandara di Toraja. Ada kerugian yang ditimbulkan itu sekitar 7,3 miliar. Ini bersama mantan Sekda. Nah, dalam kasus hukumnya ini, keduanya diputuskan di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Makassar ini. Mereka keduanya ini divonis bebas termasuk mantan camat ini. Namun jaksa langsung melakukan upaya kasasi dan dari upaya itu Mahkamah Agung mengabulkan upaya kasasi dari jaksa, sehingga mantan camat Mangkendek ini langsung dijebloskan ke rutan per hari ini dengan pidana penjaranya itu sekitar 2 tahun. Selain itu juga ada berita ini dari aparatur sipil negara di Pemprov Sulsel ini, mereka belum gajian.
terakhir sejak Desember 2023. Ini mereka belum gajian dan ada ASN ini berjumlah ribuan dari 27 OPD yang ada. Baru gaji ASN dari 9 OPD yang sudah terbayarkan. Nah, dari badan anggaran sendiri atau badan keuangan Pemprov sendiri mengatakan bahwa ada sistem baru yang diterapkan sehingga ini masih dilakukan penyesuaian dari OPD-OPD terkait sehingga keterlambatan dalam hal penggajian. Tapi diyakini bahwa pekan ini semua sudah terbayarkan. Begitu Faiz. Terima kasih Kak. Oke. Kemudian Tribuners kita beralih ke berita olahraga di Tribun PSM. Di halaman 16, persaingan ketat antar lini. 32 pemain berebut jadi pilihan utama. Tribuners, persaingan antar lini skuad PSM Makassar kian ketat. PSM Makassar dihuni 32 pemain. Setiap pemain dituntut bekerja keras demi mendapatkan posisi utama. Di sektor penjaga gawang, posisi Reza Arya Pratama sebagai kiper utama mulai terancam. M. Ardiansyah secara perlahan mendapat menit bermain. Kiper berusia 20 tahun itu tidak menyia-nyiakan kesempatan diberikan. 3 laga dimainkan di Liga 1 2023-2024 membukukan 6 penyelamatan. Kemudian 4 laga di AFC Cup musim ini mencatatkan 7 penyelamatan. Namun jika cepat puas, posisi mereka bisa saja diambil oleh 2 kiper muda lainnya. Raka Oktra Bernanda dan Syamil Bahij juga punya kualitas bagus. Sisa menit bermain dibutuhkan. Untuk di lini belakang, Yuran Fernandes, Dava Salman, dan Safrudin Tahar masih menjadi pilihan utama. Di posisi Yuran sebagai komando lini belakang punya pelapis pemain muda, yakni Sultan Zaki, Ivan Nanda, dan Sandi Ferizal. Di bek sayap kanan dan kiri, Dava Salman dan Safrudin Tahar perlu kerja keras untuk mempertahankan posisinya. Keduanya bersaing dengan Erwin Gutawa dan Edgar Amping. Untuk melihat daftar skuad PSM Makassar, kita dapat melihat gambar di bagian bawah pada halaman 16 di Koran Tribun Timur kali ini. Ada daftar penyerang sayap kiri yang diisi Yakob Sayuri, kemudian Rizky Eka, Mufli Hidayat, dan Joao Pedro. Kemudian di striker ada Adilson Silva, Andi Harjito, Ricky Pratama, Victor Mansarai, Donald Bisa, dan Amir Hamzah. Di penyerang sayap kanan, Yance Sayuri, Zaki Asraf, dan Victor Detan. Kemudian di gelandang serang ada Kenzo Nambu dan Z Paulo. Gelandang bertahan ada Akbar Tanjung, Adil Nurbangsawan, M. Arfan, Ananda Rehan, dan Rashid Bakri. Di bek kiri ada Safrudin Tahar dan Edgar Amping. Kemudian di bek tengah ada Yuran Fernandes, Sultan Zaki, Ivan Nanda, dan Sandi Ferizal. Serta di bek kanan ada Dava Salman juga Erwin Gutawa. Untuk posisi kiper diisi dan juga diperebutkan oleh Reza Arya Pratama, M. Ardiansyah, Raka Okta Bernanda, dan juga Syamil Bahrij Irawan. Untuk melihat informasi selengkapnya, berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Sade. Halo Faiz. Iwako PSM. Iwako. Jadi apa dibahas di halaman PSM hari ini Kak? Nah, untuk di PSM di seri ini kita terbit dengan judul persaingan antar lini kian ketat. Ya. Kita tahu bahwa skuad PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain, 6 diantaranya merupakan pemain asing. Nah, dalam perebutan posisi di starting line up ini cukup ketat karena bisa dikatakan para pemain bekerja keras untuk menjadi pilihan utama pelatih. Kita bahas mulai dari posisi di bawah Mister Gawang. Di situ kini posisi Reza Arya Pratama yang menjadi kiper utama selama ini mulai terancam dengan menit bermain yang
diberikan oleh pelatih kepada M. Ardiansyah. Reza memang sejauh ini masih kiper yang paling banyak tampil dengan berapa lagi tuh? Ada sekitar 17 laga, kemudian mencatatkan 53 save. Nah, meski demikian, ini di sejumlah kesempatan ia sempat dicadangkan oleh Bernardo Tavares dan mempercayakan kepada Ardiansyah. Ardiansyah ini sudah tampil di Liga 1 sebanyak 3 kali dan melakukan penyelamatan 6 kali. Selain Ardiansyah juga ada dua kiper muda lain yang juga potensial dan mempunyai kualitas, tinggal menit bermain diberikan mungkin untuk mengasah kemampuan mereka, yakni ada Raka Okta dan Syamil Bahij. Syamil Bahij ini sekarang mengikuti pemusatan latihan timnas U20 di Jakarta. Nah, di posisi back, di posisi ini kan masih Yoran Fernandes masih belum tergantikan, ada Dava Salman dan Safruddin Taha. Namun tentu itu bukan jaminan bahwa mereka akan selalu mengisi posisi tersebut karena ada pemain lain yang siap sebagai pengganti. Ada di posisi Dava Salman ada Erwin Gutawa, ada juga Yance yang biasa didorong mundur. Kemudian di posisi Safruddin Taha ada Edgar Amping, pemain muda yang punya kecepatan dan melakukan akselerasi. Nah, sementara di Yuran itu ada 4 pemain muda, ada Ivan Nanda, Sultan Saki, dan Sandi Ferisal yang siap mungkin mengambil posisi Yuran. Iya. Jika juga dipercaya Nah, yang menjadi persaingan saya di posisi PSM itu di posisi gelandang dan winger atau penyerang sayap. Ada 7 pemain di posisi gelandang, ada Kinso, ada Sepolo, ada Arfan Rashid, Akbar Tanjung, Adil Ananda. Ini kan nama-nama ini cukup punya kualitas dan tentu sering juga dipercaya oleh Bernardo Tavares dalam mengawal lapangan tengah. Makanya dalam hal taktiknya ini Tavares khusus di lapangan tengah selalu mencari pemain sesuai dengan kriteria lawan dihadapi. Namun sejauh ini memang masih Arfan dan Akbar Tanjung yang sebagai gelandang bertahan, kemudian Kinso sebagai gelandang serang. Kinso juga sudah membuktikan kualitasnya dengan 9 gol disarankan di musim ini, sudah menyamai jumlah golnya di musim lalu. Nah, di posisi winger ini ada Yakob Sayuri dan Cek Sayuri kini jadi pilihan utama, namun mereka bersaing juga dengan winger muda seperti Rizky Eka, kemudian Saki Asraf, Mufli Hidayat, ada Victor Detan, ada pula pemain asing Joao Pedro. Nah, kalau kita lihat tipikal karakter atau gaya bermain dari penyerang sayap PSM ini selalu mereka punya kecepatan, kemudian punya skill individu dan kelincahan dalam pergerakan mereka. Makanya dalam hal taktik ini juga cukup bisa dikatakan mendukung Tavares untuk memilih pemain. Untuk sektor penyerangan, Victor Mansaray dan Adilson Silva masih jadi tumpuan sejauh ini. Nama-nama seperti Amir Hamzah, Donald Bisa, kemudian Richie Pratama, Andi Hardito ini masih sulit menggeser keduanya meskipun mereka kerap masuk di pertengahan babak kedua untuk dimainkan dengan harapan tentu menjadi pemecah kebuntuan. Begitu, Pak. Iya. Kasih, Kak. Oke. Tribuners, masih terdapat banyak informasi dan juga berita menarik tersaji untuk Anda di Koran Tribun Timur. Untuk mendapatkan Koran Tribun Timur, Tribuners dapat mendapatkannya di agen-agen terdekat dan juga untuk pelangganan 80.000 per bulan dan juga 1 juta per tahun. Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 dan juga untuk menjadi Tribun Family Card atau mendapatkan
Tribun Family Card, Anda dapat menghubungi 081 1413 5555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi Kamis 18 Januari 2024. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.